Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar dapat mengetahui update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Ala bidzikrillahi ta'ima'il qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu bisa menjadi tenang. Jadi kuncinya hanya satu, zikir itu fungsinya untuk menenangkan hati. Ada zikir yang diimbangi emosi, kebencian, dendam. Dia zikir dengan rasa sakit hati untuk membalas orang yang menyakitinya. Ketika orang yang menyakitinya terbalas dengan asma-asma Allah, dia sadar ataupun tidak, semakin dia berzikir, semakin banyak masuk setan-setan dalam zikir tersebut. Jadi begitu masuk akhirnya menguasai, maka berubahlah sifat yang aslinya normal, penyabar, ngalah, ridho. Semakin dia tambah zikir, semakin berubah, emosian, sensitif, tersinggung, gampang marah. Nah, ini zikir apa? Kok tambah lama tambah hilang sifat kebersihannya, hilang sifat ketenangannya, hilang sifat kelembutannya. Jadi berhati-hatilah ketika kau berzikir, niatkan nawaitumu dengan nawaitu yang baik. Sekali lagi, zikir niatkan dengan hati yang baik. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati bisa menjadi tenang. Jadi zikir pusatnya adalah ketenangan. Dan zikir pula bisa membersihkan hati. Segala sesuatu, kata Rasulullah, ada pembersihnya. Dan pembersih hati yang berkarat adalah zikrullah. Zikrullah. Jadi kalau zikir semakin lama semakin kejam, semakin sensitif, semakin emosian, semakin dendaman, itu yang masuk bukan nur Allah, tapi setan yang masuk di dalam. Keluarkan ya Allah. Terus keluarkan ya Allah. Terus keluarkan ya Allah. Terus lepasin terus keluarkan ya Allah terus. 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 Ya Allah. Ya Allah. Terus keluarkan Ya Allah. Ya Allah. keluarkan ya Allah terus. Terus. Astagfirullahaladzim. Allah terus. Terus keluarkan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Keluarkan ya Allah terus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu orang di Rukia ya Allah. Mau dikalahkan. Kau pilih Ya Allah. Allah. Ya Allah, Abi. Astagfirullahaladzim. Terus kau pilih Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Terus 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 terus. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim.
Jadi jangan kau turuti rasa sakit hatimu dengan berzikir agar orang itu terbalas, agar orang itu kena musibah karena dia telah menyakitimu. Jadi ketika zikir yang diingat adalah orang yang dibencinya, orang yang menyakitinya, orang yang mendoliminya. Jadi selalu diingat itu. Jadi dia lisannya dia mengingat Allah, asma Allah, tapi batinnya dan pikirannya selalu mengingat orang yang dibencinya. Dan semakin lama ini semakin masuk. Jin-jin jahat ini masuk, setan-setan jahat masuk. Masuk ke dalam hatinya. Jadi bertolak belakang. Padahal fungsi zikir pembersih hati yang berkarat adalah zikrullah. Ini malah berbalik. Malah hatinya kotor. Malah tidak ridhoan. Enggak terimaan. Jadi apapun dia enggak terima. Tersinggungan. Merasa dirinya paling hebat. Dan merasa dirinya paling sombong. Paling pinter. Dia menyakiti orang lain, membalas orang lain dengan asma Allah. Subhanallah. Asma Allah buat balas sakit hatinya. Ini hamba macam apa? Hamba macam apa? Jika rasa sakitnya dengan asma Allah agar orang itu kena musibah. Dengan rasa bencinya, dendamnya dengan asma Allah agar orang itu kecelakaan, agar orang itu dibalas. Dia lupa bahwa semuanya itu kembali kepada dirinya sendiri. Wa ma asobakum min musibatin fa bimat kasabat aidikum. Dan musibah apapun yang menimpahmu, maka itu akibat perbuatanmu sendiri. Tambah zikir, tambah sakit hati, tambah suudon, tambah angkara murka. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha. Allah itu lembut. Emang ada Allah sifat pendendam? Tidak ada. Allahur Rahmanur Rahim. Allah itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi kenapa semakin kau zikir sifat-sifat Tuhan malah jauh darimu? Bahkan sifat setan yang lebih dekat dengan Allahu Ghafur. Aturan semakin kau dekat kepada Allah, semakin kau memaafkan. Allahur Rahmanur Rahim. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Aturan semakin kau banyak zikir, semakin kau menyayangi, semakin kau rasa sayang kepada hamba-hambanya. Tapi ini kebalik. Semakin banyak zikir, semakin sensitif, semakin pingin dipuji, semakin suudon, semakin takabur. Zikirmu larinya kemana? Kemana larimu berzikir? Bukankah zikir itu untuk mendekatkan diri kepada Allah? Jika mendekatkan diri kepada Allah, maka sifat-sifatnya pun akan berubah. Aturan yang semestinya tadinya dulunya suka marahan, begitu sering kena zikir kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, maka dia menjadi orang yang penyabar. Dulu sensitifan, begitu banyak zikir, akhirnya legowo, lapang dada. Itu kena zikirnya. Tapi kenapa semakin kau banyak zikir, semakin dia banyak zikir, semakin sensitif, semakin emosian, semakin dendaman, semakin bencian, semakin tersinggungan. Terus siapa yang kuat bergaul dengan dia?
ngomong gak mau ngalah, kepinginnya menang sendiri. Terus hamba macam apa? Sekali lagi, fungsi zikir hanyalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kau kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi ingat, niatkan zikirmu tidak ada yang lain, hanya ingin dekat kepada Allah. Jangan zikirmu untuk membalas rasa sakit hati. Maka yang turun di hatimu bukanlah nur Allah, tapi setan-setan yang turun kepadamu dan membimbing ke jalanmu. Semakin kau berzikir, semakin kau akan dendam kepada orang yang terus menyakiti. Dan semakin kau banyak zikir, semakin banyak kau dendam kepada orang yang menyakitimu. Ingat, semua itu ada ilmunya. Semua itu ada ilmunya. Dan semua itu ada ilmunya. Semakin zikir, semakin tenang. Semakin zikir, semakin lembut. Semakin banyak meneteskan air mata, semakin banyak mengingat kesalahan. Apapun zikir yang tujuannya bukan selain Allah, maka dia tidak akan malah dekat kepada Allah, malah dia semakin jauh, jauh, dan jauh. Dia lebih menuruti rasa bencinya, padahal Allah melarang benci. Dia lebih menuruti sakit hatinya, padahal Allah seluruh ikhlas. Tapi dia lebih menuruti hawa nafsunya, dan hawa nafsu itu tadi diimbangin zikir. Allah melarang dendam, tapi dia memelihara dendam. Terus ditambahin zikir, dendamnya malah jadi, bukan malah hilang, malah jadi. Karena zikir tadi untuk membalas orang yang menyakitinya. Ingat, jika kau berbuat yang sama, kau akan diperlakukan yang sama. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, sekecil biji sawi, dia akan menerimanya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun, dia juga akan menerimanya. Inilah hukum Allah. Baik kamu juga menerima, buruk kamu juga akan menerima. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain. Orang lain tadi hanyalah alat agar terjadinya balasan atau buah dari perbuatanmu. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebaik-baiknya, dengan zikir yang sempurna, dengan zikir yang kepingin mendekatkan diri kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan dia Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkah. Sungguh beruntunglah, sungguh menanglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Jadi carilah mursyid yang faham, itu lebih utama daripada kau berzikir tapi nggak tahu arahnya kemana, daripada kau zikir diimbangi dengan benci dan rasa sakit hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan info terbaru.